Bayangkan Anda adalah penggemar Tottenham Hotspur. Anda baru saja melihat tim kesayangan Anda mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Wolves. Gol tercipta di menit-menit akhir, 3 poin krusial akhirnya masuk kantong setelah berminggu-minggu puasa kemenangan. Anda ingin berpesta, Anda ingin berteriak London is Lily White. Tapi, saat Anda membuka ponsel dan melihat tabel klasmen Premier League pekan ke-34 ini, senyum Anda langsung hilang. Angka 18 masih terpampang nyata di samping nama Tottenham Hotspur. Ya, Anda tidak salah dengar. Menang, tapi masih di zona merah. Selamat batal di realita absurd Liga Inggris musim 2026, di mana raksasa London Utara ini sedang berjuang keras supaya tidak main di hari Jumat malam melawan tim-tim kasta kedua musim depan. Apa yang sebenarnya terjadi? Halo Sobat Bola, kembali lagi dalam ulasan mendalam Liga Inggris musim 2026 yang makin hari makin tidak masuk akal. Kita sudah memasuki bulan April, matahari musim semi mulai muncul di Inggris. Tapi, bagi skuad asuhan Roberto De Zerbi, suasana masih mendung pekat. Pekan ini Premier League menyajikan drama yang menguras emosi. Fokus utama kita tentu saja ke Molyneux Stadium, di mana Tottenham Hotspur bertamu ke markas Wolverhampton Wanderers. Ini bukan sekedar pertandingan biasa, ini adalah duel pesakitan. Bayangkan, Spurs yang beberapa tahun lalu masih langganan 4 besar, kini harus ikut-ikutan dengan Wolves yang juga terkapar di dasar klasemen. Meskipun akhirnya Spurs membawa pulang 3 poin berkat gol telat Joao Palhinha, situasi mereka di klasemen tetap kritis. Mengapa kemenangan ini terasa hambar? Mengapa rival mereka seperti West Ham justru membuat posisi Spurs makin terjepit? Mari kita bedah tuntas klasemen terkini, statistik pertandingan hingga badai cedera yang membuat De Zerbi pusing 7 keliling. Mari kita bicara soal teknis di lapangan dulu. Kemenangan 1-0 atas Wolves ini sebenarnya jauh dari kata meyakinkan. Kalau kalian nonton pertandingannya, jujur saja, permainan Spurs masih terlihat stagnan. Penguasaan bola memang menang tipis, tapi kreativitas bisa dibilang hampir nol besar. Hampir sepanjang laga, serangan Spurs patah sebelum masuk kotak penalti. Puncaknya adalah di menit 82. Lewat skema bola mati yang agak berantakan, Joao Palhinha berhasil menyambar bola liar. Dan gol. Skor 1-0 bertahan sampai peluit panjang. Tapi, kemenangan ini harus dibayar sangat mahal. Inilah alasan kenapa pendukung Spurs tidak bisa tidur nyenyak malam ini. Dominic Solanke, striker andalan yang diharapkan jadi mesin gol, harus ditarik keluar di babak pertama karena cedera otot. Belum selesai sampai di situ. Di babak kedua, pemain muda pinjaman Xavi Simons juga tertatih-tatih keluar lapangan. Bayangkan, Anda sedang berjuang keluar dari jurang degradasi, tapi 2 pemain kunci Anda justru masuk ruang perawatan. Skuad Spurs saat ini benar-benar sedang kropos. Nama-nama besar seperti Christian Romero, Dejan Kulusevski hingga Muhammad Kudus sudah lebih dulu nangkring di daftar cedera. De Zerbi sekarang ibarat koki yang disuruh masak masakan bintang 5, tapi bahan-bahannya cuma sisa di dalam kulkas. Sekarang mari kita buka tabel klasmen. Ini adalah bagian yang paling menyakitkan bagi warga London Utara. Dengan kemenangan ini, Tottenham kini mengoleksi 31 poin dari 34 pertandingan. Secara matematis mereka naik, secara mental. Tapi secara posisi tetap di peringkat ke-18. Kenapa tidak naik? Karena di saat yang sama, rival terdekat mereka, West Ham United, secara ajaib berhasil mengalahkan Everton dengan skor 2-1 lewat drama gol menit akhir. Kemenangan West Ham membuat mereka mengoleksi 33 poin. Artinya ada selisih 2 poin yang masih memisahkan Spurs dengan zona aman yang dihuni oleh West Ham. Di bawah Spurs ada Burnley dengan 20 poin, dan Wolves yang makin terbenam di dasar klasemen dengan 17 poin. Kalau kita lihat ke atas sedikit, Nottingham Forest punya 39 poin dan Leeds United 40 poin. Secara realistis, target Spurs saat ini bukan lagi mengejar zona Eropa, tapi cuma satu. Bagaimana caranya melampaui West Ham di 4 laga terakhir? Melihat jadwal sisa, ini bakal jadi misi mustahil yang harus dimungkinkan. Spurs masih harus menghadapi tim-tim kuda hitam yang sedang dalam performa terbaik. Jika terpleset sekali saja, sejarah kelam bisa tercipta. Tottenham Hotspur turun kasta ke Championship. Jadi apa kesimpulannya? Kemenangan atas Wolves semalam adalah oksigen bagi Tottenham. Mereka akhirnya bisa bernafas meskipun masih di bawah air. 3 poin itu sangat berharga untuk menjaga moral pemain, tapi masalah besarnya tetap ada pada konsistensi dan kedalaman skuad yang hancur karena cedera. Roberto De Zerbi punya tugas yang sangat berat di sisa musim ini. Dia harus meramu taktik tanpa penyerang murni yang fit jika cedera Solanke ternyata parah. 4 pertandingan sisa bagi Spurs akan terasa seperti 4 laga final. Bedanya, hadiahnya bukan trofi juara, melainkan hak untuk tetap bertahan di liga kasta tertinggi dunia. Untuk kalian para penggemar Spurs, saran saya cuma satu, siapkan jantung ekstra. Musim 2026 ini benar-benar menguji kesetiaan kalian.
Apakah The Lily-Whites bisa melakukan penyelamatan besar, atau justru mereka akan menjadi raksasa terbaru yang tumbang dan harus memulai dari nol di kasta bawah? Kita akan lihat drama selanjutnya pekan depan. Terima kasih sudah menyimak ulasan ini. Jangan lupa pantau terus perkembangan klasemen karena setiap menitnya di Premier League selalu penuh kejutan. Sampai jumpa di berita bola berikutnya. Salam olahraga.